Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus, welcome home. Saya menyambut saudara-saudari untuk beribadah online di Shekinah Ministry. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Ada beberapa hal yang ingin saya himbau. Yang pertama, mari ajak seluruh anggota keluarga saudara untuk mengikuti ibadah. Pastikan kita sudah mempersiapkan diri kita dengan berpakaian selayaknya kita beribadah di gereja. Yang kedua, saudara bisa menyiapkan catatan untuk mencatat firman Tuhan agar kita benar-benar menerima dan mengingat apa yang ingin Tuhan sampaikan. Jangan lupa untuk silent notifikasi gadget masing-masing agar tidak mengganggu konsentrasi. Yang ketiga, saya menghimbau untuk kita semua mengikuti ibadah sampai selesai, sampai pada doa berkat. Terima kasih atas pengertian saudara. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ya buat hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua untuk kita datang ke hadapan Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita bawa hati kita, pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Glory, haleluya. Jesus, Tuhan. Jesus, haleluya. Haleluya, Tuhan. Glory, haleluya. Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
kasih-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak disembah. Jesus, Yesus, Jesus, oh, haleluya. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkata, Yesus Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib. Kau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Kau Tuhan yang hidup, yang rela berkorban bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak luput dari salah, kami tidak luput dari dosa Tuhan. Namun Kau tetap menyayangi kami, tetap memanggil kami anak-Mu. Terima kasih Yesus. Sungguh kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami tidak bisa Tuhan Yesus. Selain kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan sebagai Tuhan Raja atas hidup kami. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang layak kami muliakan dan kami tinggikan Tuhan. Baharui hati dan pikiran kami hari ini Tuhan. Biarlah mata kami selalu tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami selalu memandang kepada-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus
Berikan tangan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami masuk ke dalam firman Tuhan hari ini Bapa. Berbicara bagi kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani. Saya percaya kita semua dilawat Tuhan dan kita bersuka cita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita siapkan Alkitab kita angkat Alkitab kita dan bersama-sama kita katakan Bible Prophetic. Aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan itu sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan minggu ini terambil dari Pengkhotbah pasal 4. Kita akan merenungkan beberapa ayat dari Pengkhotbah pasal 4. Saya akan bacakan lebih dahulu Pengkhotbah pasal 4 ayat 1-3. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Memang kita tahu bahwa tidak ada keadilan di dunia ini. Bahkan di pengadilan, tempat orang mencari keadilan, seringkali terjadi ketidakadilan. Karena orang-orang yang berkuasa itu memakai kuasa mereka bukan untuk melindungi orang-orang yang lemah, tapi untuk menindas mereka. Nah, Salomo begitu prihatinnya dengan keadaan ini. Sampai dia berkata bahwa lebih bahagia orang yang sudah meninggal, bahkan lebih bahagia lagi orang yang belum dilahirkan, karena mereka tidak pernah melihat ketidakadilan itu di dunia ini. Mari kita lanjutkan perenungan firman Tuhan kita ini dari ayat 4-6. Saya bacakan. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Bekerja sebenarnya adalah panggilan Tuhan untuk manusia. Bahkan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan menugaskan Adam dan Hawa untuk memelihara Taman Eden. Jadi bekerja itu bukanlah kutuk dari Tuhan untuk manusia. Bekerja jika dilakukan dengan benar akan mendatangkan sukacita dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan juga bagi diri kita sendiri. Tapi seringkali pekerjaan itu dilandasi oleh persaingan dan iri hati. Hal inilah yang menyebabkan banyak penderitaan dan susah payah dalam bekerja. Bahkan menyebabkan manusia menindas yang lain demi kesuksesan dirinya sendiri. Untuk dapat melakukan hal ini dengan baik, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan bedakan dengan tepat. Yaitu pertama, soal visi. Visi itu adalah apa yang ingin kita lakukan. Untuk mendapatkan visi yang benar, kita perlu minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan menaruh kerinduannya, apa yang Dia ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Hal ini dapat kita baca di dalam Mazmur 25 ayat 14. Setelah itu, kita perlu menuliskannya, supaya kita jangan melupakannya. Apa yang ingin kita lakukan 5 tahun ke depan dalam segala bidang hidup kita, yaitu dalam hubungan kita dengan Tuhan, untuk diri kita sendiri juga dalam bisnis, pernikahan, kesehatan, investasi, dan juga untuk orang lain, yaitu dalam pelayanan. Lalu yang kedua adalah misi. Apa yang dapat kita lakukan? Biasanya hal ini berhubungan dengan kesukaan atau bahkan hobi kita. Karena Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan apa yang tidak kita sukai. Misalnya, orang yang tidak suka dengan anak kecil disuruh melayani sekolah minggu. Tentu hasilnya tidak akan baik. Lalu kemudian kita perlu memiliki komunitas yang membangun, sehingga kita dapat meminta konfirmasi dari teman-teman kita.
Dan setelah itu kita perlu setia mengerjakannya. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah nilai, yaitu bagaimana kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa di gereja Shekinah kita mempunyai nilai yang disingkat dengan intim. Kepanjangannya adalah dari intimate with God, atau keintiman dengan Tuhan. Nilai pertama ini adalah hal yang terpenting dari semua. Ketika kita tidak mengerti nilai ini, kita dapat kehilangan arah dan bahkan visi kita dapat menjadi berhala dalam hidup kita. Inilah dialami oleh Salomo. Salomo adalah orang yang berhikmat dari masa mudanya. Bahkan Raja Daud mengakui kebijaksanaan anaknya ini. Tetapi dia masih merasa kurang, karena itu dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat yang bahkan melebihi semua manusia di dunia. Tetapi Salomo terus menambah hikmat dan belajar tentang banyak hal. Hal ini dapat kita lihat dalam Pengkhotbah 1 ayat 16. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Tapi akhirnya dia merasa bahwa semua hikmat itu adalah hal yang menyusahkan dan kesia-siaan. Hal ini dapat kita baca dalam Pengkhotbah 1 ayat 18. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Berbeda dengan Daud, yang lebih mengutamakan hubungannya dengan Tuhan daripada tugas yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi raja yang melindungi bangsa Israel. Ketika dia harus memilih antara visi yang diberikan oleh Tuhan dengan hubungannya dengan Tuhan, dia memilih hubungannya dengan Tuhan. Karena itu kita berkata bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Jika kita tidak memahami nilai ini, seringkali kita cenderung memanfaatkan Tuhan untuk mencapai kesuksesan dan visi kita. Dan kita tidak bergantung kepada Tuhan untuk menggenapi visinya di dalam hidup kita. Huruf yang kedua dari intim adalah N. Never give up dan keep going. Artinya kita tidak boleh menyerah. Kita tahu bahwa seringkali ujian iman itu memerlukan ujian waktu yang cukup panjang. Sebagaimana Abraham menanti berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan Ishak, atau Yusuf menantikan bertahun-tahun untuk digenapi janji Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga kita perlu bersabar sampai visi Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Huruf yang ketiga adalah T, transparan. Untuk mencapai visi kita, seringkali ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan dalam hidup kita. Terutama dalam cara berpikir kita. Tapi tanpa keterbukaan, kita tidak akan bisa mengalami perubahan yang diperlukan. Karena kita akan cenderung menutup-nutupi kelemahan kita. Sehingga kita tidak perlu berubah. Huruf yang keempat adalah I. I am the servant of God. Saya adalah pelayan Tuhan. Dengan menyadari nilai ini, kita tidak akan memanfaatkan kesuksesan kita untuk menindas orang lain. Dan juga kita tidak akan memanfaatkan orang lain demi kepentingan kita sendiri. Tapi kita akan benar-benar melayani orang lain untuk kepentingan mereka. Huruf yang terakhir adalah M. Mentoring other people to experience Jesus. Artinya kita akan mementor orang lain supaya mereka boleh mengalami Yesus juga. Setelah kita mengerti semua nilai-nilai di atas, maka kita akan dapat menolong orang lain supaya mereka juga boleh mengalami dan boleh memenuhi visi yang diberikan Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita lanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari ayat 7 sampai ayat 12. Saya akan membacakannya. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua,
mereka akan menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Dalam hikmatnya, Salomo melihat bahwa pengejaran kekayaan dan kesuksesan adalah kesia-siaan. Jika kita belum bisa mengerti hal ini, mungkin sebenarnya kita belum berada pada level seperti Salomo. Dia adalah orang yang paling kaya di dunia. Bahkan konon, jika dihitung dengan inflasi, belum ada manusia di dunia sampai saat ini yang bisa mengalahkan kekayaan Salomo. Dari segi status, dia adalah raja yang dihormati. Dari segi hikmat dan kepandaian, tidak ada yang bisa mengalahkan dia pada zamannya. Lalu, apa pendapat Salomo tentang semua pencapaiannya itu? Sia-sia dan sia-sia. Inilah kesaksian dari orang yang sudah mencapai semua kesuksesan itu. Apakah kita mau percaya pada Salomo, atau kita perlu mencoba menggapai semua kesuksesan itu untuk membuktikan kebenarannya? Secara logika kita melihat ada orang-orang kaya dan ternama yang bahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Jika kekayaan dan kesuksesan pasti membawa kebahagiaan, lalu mengapa mereka melakukan hal itu? Salomo juga melihat bahwa memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita jauh lebih bernilai daripada segala harta dan kekayaan. Hal ini tentu benar ketika kita memikirkan apa yang kita inginkan berada di sekeliling kita pada akhir hidup kita. Apakah kita ingin dikelilingi oleh harta pada akhir hidup kita atau orang-orang yang mengasihi kita? Salomo dalam hikmatnya pun melihat bahwa orang yang bodoh seringkali merugikan hidupnya sendiri dengan kemalasannya dan akhirnya membuat dirinya sendiri menderita. Tetapi sebaliknya, orang yang terlalu mengejar kesuksesan akhirnya membuat banyak kesusahan, dan itu pun adalah usaha menjaring angin. Menurut Salomo, lebih baik jika hidup dengan berkecukupan saja, tetapi memiliki hati yang tenang, daripada penuh dengan kemewahan, tetapi penuh dengan kesusahan. Hari ini kita sudah merenungkan sebagian dari kitab pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo. Barangkali kita heran, bagaimana mungkin Salomo dengan segala kekayaan, kehormatan, dan kesuksesannya bisa menjadi putus asa. Tetapi justru keputusasaan ini yang membawa Salomo keluar dari segala pencarian akan kesuksesannya untuk bertemu dengan penciptanya. Ada satu ayat yang menarik dalam pasal sebelumnya, yaitu dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Saya akan bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kata kekekalan dalam terjemahan King James Version dipakai kata world yang artinya dunia. Jadi Tuhan memberikan dunia dalam hati manusia sehingga manusia demikian sibuknya dengan dunia tidak dapat mengerti pekerjaan Allah. Tetapi beruntunglah kita terpilih sebagai orang-orang yang pada akhirnya merasakan kejenuhan dan ketidakpuasan dengan dunia, seperti yang dialami oleh Salomo. Saat ini seluruh dunia juga dihadapkan pada situasi yang penuh dengan keputusasaan. Atau mungkin saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, ada yang merasa putus asa juga dengan hidup saudara. Saya akan membacakan satu kisah tentang seorang kaya yang begitu putus asanya sampai ia rela melakukan hal yang aneh. Terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa.
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bayangkan, Sakeus, seorang yang kaya dan ternama di kota Yeriko, tidak malu-malu memanjat pohon di tengah-tengah keramaian. Jelas Sakeus pernah mendengar tentang Yesus. Jika tidak mungkin dia sampai memanjat pohon hanya sekedar untuk melihat Yesus. Dan kemungkinan Sakeus merasa tidak puas dengan hidupnya. Jika tidak, ia pasti masih sibuk mengurus urusannya sendiri, atau paling tidak, ia akan keberatan karena Yesus berkata, ia harus menumpang di rumahnya. Tapi Sakeus begitu sukacita menerima Yesus di rumahnya. Bahkan dia sampai rela melepaskan sebagian kekayaannya demi Yesus. Dan pada hari itu juga ia menerima keselamatannya. Jika ada saudara yang merasa putus asa atau tidak puas dengan hidup saudara seperti yang dialami oleh Salomo atau Sakeus, izinkan saya berdoa untuk saudara saat ini. Karena jawaban untuk ketidakpuasan saudara bukanlah harta, bukan juga kesuksesan, bukan juga mungkin keluar dari masalah yang sekarang saudara sedang hadapi, atau bahkan bukan juga berakhirnya virus COVID yang sedang kita hadapi. Tetapi jawabannya adalah Yesus. Tuhan, saya berdoa saat ini untuk setiap orang yang mendengarkan khotbah ini ya Tuhan. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami keputusasaan atau kejenuhan ya Tuhan, aku minta kepadamu ya Tuhan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan, bukakan pikiran mereka, supaya mereka boleh mengerti ya Tuhan, bahwa jawaban atas semua keputusasaan dan kejenuhan mereka bukanlah kesuksesan, bukanlah kekayaan, bahkan bukan juga keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi saat ini, tapi adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Karena ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, dan mengenal Engkau sebagai juru selamat kami itu ya Tuhan, kami menerima hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hidup yang sesungguhnya ya Tuhan. Karena Engkau berkata bahwa Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan dalam segala kebahagiaan, kelimpahan dalam segala kepuasan ya Tuhan. Itulah yang akan Kau berikan kepada kami. Oleh karena tolong kami ya Tuhan, untuk boleh menyadarinya ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau-lah yang kami perlukan dalam hidup kami. Dan ketika kami menemukan Engkau ya Tuhan, maka kami menemukan semuanya ya Tuhan. Karena Engkau berjanji kepada kami ya Tuhan, jika kami mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami ya Tuhan. Kami percayakan hal itu ya Tuhan, dan karena itu kami sungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami mencari, maka kami akan menemukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami mendekat kepadamu, bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Biarkan hubungan antara kami dan Engkau makin manis ya Tuhan. Makin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan juga boleh menyenangkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Saya mengundang saudara-saudara untuk mengangkat tangan kita dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan segala berkat yang rohani yang terbaik yang ada di dalam sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan segala berkat di dalam Ulangan 28. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan segala berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kiranya Tuhan menjaga kita dari segala rencana jahat si iblis, dari segala mara bahaya, dari segala penyakit. Dan anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.